Salatu wa salamu wa ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu wa ala Yasir Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bagaimana perasaannya Mas Benjo setelah bersalawat? Di hati itu dingin. Dingin, ya. Betul. Karena salawat itu mendinginkan. Oh, jadi kalau orang lagi panas, ya, anaknya dikompres, bagusnya bacakan salawat. Karena salawat itu mendinginkan. Salawat mendinginkan. Ya kalau awannya panas, kalau mendinginkan. Kalau lagi meriang kedinginan, bacakan ayat kursi. Karena awannya panas menghangatkan. Oh, menghangatkan. Oh, jadi ayat kursi itu menghangatkan. Karena panas, awannya panas. Kalau salawat awannya dingin. Dan kalau mati bacakan Yasin. Ya, kalau misalkan belum diyasinin, difoto dulu buat sampul Yasin. Iya. Ya. Kebetulan nih kita belum nyapa pemirsanya, kita sabar dulu pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah nih Pak Ustadz, kalau ngelihat Benjo nih kebetulan kan mukanya kan banyak dosa nih. Siapa bilang? Apa tuh? Muka-muka begini nggak berdosa. Nggak banyak dosa. Benar. Tapi banyak kebaikannya sebenarnya. Membuat orang tersenyum. Nah, ini orang yang paling banyak sodako saya. Banyak sodako? Iya. Kenapa bisa bilang banyak karena sodako? Senyum terus kan? Ya Pak Ustadz, ini kebetulan karena tema kita pada hari ini tuh tentang nanggung maksiatnya. Hah? Nah, bicara masalah nanggung maksiatnya di sini maksudnya adalah sekarang kadang-kadang nih kita menyadari kalau kita berbuat dosa. Berbuat dosa tapi kita udah sadar nih, ini dosa nih. Tapi tanggung. Kalau ngelakuin sedikit dosanya dosa juga. Astagfirullahaladzim ya Rabbi. Harusnya bertobat, bukan malah menambah-nambah lagi. Tapi Pak Ustadz, katanya kalau dosa dikit sama dosa banyak sama, ngelakuin sedikit sama banyak dosanya sama. Oh, terjelas beda lah. Karena ada dosa yang diampuni, dimaafkan, dan ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Tapi kalau udah merasa terlanjur menjadi pendosa, akhirnya bikin pendosa, nanti juga bisa dimaafin sama Allah. Gimana tuh Pak Ustadz? Gini. Jadi ini langganan dosa kalau gitu. Langganan dosa ini? Langganan dosa, bisa-bisanya. Nggak boleh. Kalau berdosa harusnya bertobat, bukan nanggung. Tobat tuh Benjo. Tobat, makanya duduk sekarang. Tobat, banyak-banyak tobat. Pak Ustadz mau jelasin, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi kenapa ada orang susah mendapatkan kebaikan, dinasihati tidak mau mendengar? Ya, makanya ada kafir. Kafir itu artinya menutup. Kafir itu menutup, tidak mau mendengarkan nasihat. Itu hati-hati loh, mematikan hati. Sehingga begini, kalau orang berbicara tentang nanggung sudah terlanjur, mending dilakukan aja sekalian. Oh salah. Sebaiknya kita sadar untuk kembali kepada jalan yang benar. Jangan pernah memandang enteng dosa. Dosa itu ada 3. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, syirik. Yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah. Ketika kita salat, dosa-dosa kecil simpan di sini. Jadi ketika kita ruku, berjatuhanlah dosa-dosa itu. Ketika kita berudu, berjatuhan dosa. Makanya kalau habis wudu jangan dilap, biarkan dia berjatuhan. Makruh hukumnya kalau sudah berudu dilap, biarkan dia berjatuhan.
Ada lagi dosa yang ketiga, dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang mana? Biarpun engkau bertobat, ampuni dosa aku, kata Allah. Engkau tidak berdosa kepadaku, tapi engkau berdosa kepada hambaku. Nah, dosa yang berkaitan dengan manusia, mengambil tanahnya orang, mengambil uangnya orang, mencuri, korupsi, itu susah tobatnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan manusia. Kalau dosa berhubungan dengan manusia, kembalikan dulu uangnya orang, baru minta maaf, baru bertobat. Tak bisa langsung. Tuh, jadi hati-hati. Dosa itu jangan dibiarkan berlalu begitu saja, karena dosa itu bisa jadi melibatkan sesuatu hal yang membuat kita susah untuk mendapatkan hidayah, karena menutup, kotor, menutup, Pak Ustadz. Jadi menutup hati, lama-lama hati kita menjadi hitam. Iya, iyalah, jelas. Menjadi sulit menerima hidayah. Iya. Nah, ada yang bilang dosa satu mengundang dosa yang lainnya. Jelas ada. Ketika dia berbohong, dia menutupi kebohongannya dengan bohong. Otomatis bohong akan berlanjut dengan bohong-bohong berikutnya. Oh, berkembang.